tema renungan firman Tuhan saya berikan judul Running on Empty. Running on Empty. Artinya satu perjalanan tetapi bensinnya habis Bapak Ibu ya. Naik mobil ya, naik motor ada sebuah tujuan tapi bensinnya tipis sekali. Sudah tinggal beberapa mungkin sudah nggak ada 1 liter. Dan itu perjalanan yang sangat membahayakan, sangat tidak menyenangkan dan banyak pikiran-pikiran yang negatif akan muncul ketika kita mengalami hal yang demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita juga mengalami perjalanan kayak begitu ya. Kita melihat suasana ekonomi di Indonesia, kita melihat suasana politik di Indonesia, kita melihat keadaan di sekitar kita. Rasanya nggak ada sesuatu yang kita bisa jadikan pegangan dalam hidup. Semuanya serba dalam keadaan yang empty, yang sedang menipis, bahkan mungkin hampir habis. Saya jumpa dengan beberapa pengusaha Bapak Ibu dan kalau saya tanya kepada mereka, Pak, Ibu bagaimana pekerjaannya, bagaimana bisnisnya. Rata-rata jawabannya sama Bapak Ibu. Jawabannya nggak bilang ya atau tidak, jawabannya begini. Ya wis ngene wae gitu ya. Ya udah gini saja ya. Seperti pasrah, seperti menyerah, seperti daun yang jatuh di aliran air Bapak Ibu dan mengalir ikut saja aliran. Artinya tidak ada sebuah gairah, tidak ada optimisme, tidak ada satu kepastian dan rata-rata seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa keadaan yang demikian sebetulnya bukan cuma untuk Indonesia loh saudara. Itu terjadi di seluruh dunia. Kenapa? Karena Alkitab sudah tulis di masa-masa terakhir ini, di hari-hari terakhir 2 Timotius pasal yang ketiga, ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu masa yang mengerikan, masa yang menghabiskan energi. Masa yang menyedot kekuatan kita. Itu sebabnya saya merasa bahwa inilah yang banyak kita mengalami. Ya, yang kita punya hampir habis, tapi kita harus lari. Itu susah sekali saudara, itu sebuah tantangan yang sangat berat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu ingat satu gambaran yang menguatkan saya di saat-saat pandemi yang lalu ya. Kita semua melewati saat pandemi yang mengerikan, kita semua sedang dihantui ya dengan kematian, aroma kematian yang sangat mengerikan. Bapak Ibu, waktu situasinya begitu berat, saya itu mendapatkan satu gambar yang memberkati saya. Ya, maafkan saya nggak sempat tayangkan Bapak Ibu. Gambar itu adalah satu perahu ya di tengah-tengah lautan yang sedang bergejolak, gelombangnya tinggi sekali. Lalu di samping-sampingnya itu ada banyak perahu yang sedang melewati samudera raya yang gelombangnya tinggi sekali. Tapi kemudian ada tulisan yang membuat saya cukup terhibur dan kuat. Tulisannya bilang begini, kita semua ada di lautan yang sama. Kita semua ada di dalam gelombang yang sama. Tetapi yang di dalam kita tidak sama, saudara. Ya, kita ada dalam gelombang yang sama. Perahu kita sedang melewati gelombang yang sama. Tapi yang di dalam kita tidak sama. Nah itulah yang menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam masa yang sangat menyedot energi. Tapi ingat, di dalam kita ada pribadi yang tidak sama dengan mereka. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu yang disebut dengan running on empty? Atau dalam bahasa Indonesia saya sebut menjadi kehabisan tenaga. Kehabisan tenaga, running on empty adalah ungkapan yang berarti berupaya terus maju, beroperasi meskipun hanya punya sedikit energi, sumber daya, dan motivasi yang tersisa. Biasanya merujuk kepada seseorang yang lelah, capek secara mental, secara fisik dan emosional. Tapi berusaha terus maju dan harus maju. Kenapa? Kalau enggak maju mati. Kalau enggak maju kita enggak bisa bertahan. Ya. Frasa ini atau potongan kalimat ini umumnya digunakan untuk
menggambarkan sebuah situasi ketika seseorang hampir kehabisan tenaga tetapi terus bertahan karena kebutuhan atau karena sebuah tekad. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun dunia sulit tapi kebutuhan tidak pernah turun. Kebutuhan tidak pernah berkurang. Terus ada bahkan terus bertambah. Nah, saya ingin mengajak kita semua pada pagi hari ini. Adakah di antara Anda yang sedang running on empty? Bisnisnya sedang menurun, kondisinya sedang menurun. Bahkan minta maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang kesehatannya sedang menurun. Tapi harus berjuang hidup, tapi harus terus berusaha. Sebab kalau tidak, maka dunia akan atau kehidupan akan hancur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi yang seperti ini pasti akan membuat kita tidak bisa lega, tidak bisa tenang untuk berjalan terus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagi kepada kita semua. Yang tadi saya sebut bahwa kita ada di samudera yang sama, tetapi di dalam kita ada pribadi yang berbeda. Yuk kita baca yuk, Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu enggak keberatan, saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama ya di tempat Anda masing-masing. Ayo kita ucapkan dengan suara kuat, dengan suara mantap, percaya ini firman Tuhan. Dan inilah yang saya ingin ajak kita semua pahami bahwa di dalam kita ada yang berbeda. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nanti kita teruskan, tapi kita stop di situ dulu. Bapak Ibu, ayat ini mulai dengan kalimat begini. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Artinya, Yesaya mau kasih tahu kepada kita, umat Tuhan, taulah, dengarlah, mengertilah. Ada satu pesan dari Tuhan buat kita semua. Ayo kita tahu, ayo kita ngerti. Sebab apa Bapak Ibu? Yang kita tidak tahu akan merugikan kita. Yang tidak kita tahu akan mencelakakan kita. Kita harus tahu, apalagi firman Tuhan harus kita tahu dan harus kita pahami. Harus kita dengar, apa itu? Tuhan Allah tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah jadi lesu. Bapak Ibu, Allah kita tidak pernah berkurang kekuatannya. Allah kita maha besar, maha dahsyat, maha kuat. Itu tinggal di dalam kita. Mari kita tahu, mari kita ingat, mari kita sadari. Begitu kita kehilangan ingatan bahwa Tuhan yang maha besar ada di dalam hidup kita, yang terjadi adalah kita akan tenggelam bersama dengan arus dunia. Petrus, dia jalan di atas air, satu mujizat yang gak pernah terjadi sebelumnya, yang gak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Tapi dia berjalan di atas air, mengatasi hukum alam. Kenapa saudara? Karena matanya memandang kepada Yesus. Karena dia melihat kepada Yesus. Dan dia berjalan di atas air. Tapi Alkitab berkata satu saat, di dalam beberapa menit kemudian, dia merasa angin badai itu. Dia merasa gelombang. Matanya, fokusnya mulai beralih. Bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada badai, kepada angin, kepada gelombang. Dan dia tenggelam. Saudara, waktu mata kita terfokus kepada siapa yang di dalam kita akan tetap kuat. Tapi waktu kita bergeser, akan tenggelam Bapak Ibu. Makanya Yesaya katakan, tidakkah kau tahu? Ketahuilah, sadarilah, dengarlah. Allah itu tidak pernah menjadi letih dan lesu. Nah Bapak Ibu, sampai di situ tidak ada sesuatu yang berlebihan. Seluruh dunia mengakui Allah itu maha besar, Allah itu pencipta, Allah itu dahsyat.
Tetapi yang kemudian memberi perbedaan pada kita adalah begini. Dia, kalimat yang terakhir ini ya, dia memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan. Dia menambah semangat. Wow, ini yang kita harus katakan, kita harus yakini. Tuhan mau beri kekuatan, Tuhan mau beri semangat. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dia mau memberi. Dan ketika dia memberi, dia tidak akan kehabisan kekuatan. Tidak akan kehabisan semangat. Siapa yang merasa tidak berdaya, siapa yang merasa lelah, siapa yang merasa running on empty, dia janji, dia beri kekuatan, dia beri semangat. Nah, akibatnya apa? Ayo kita lanjutkan terus. Slide berikutnya, ayat berikutnya. Akibatnya, hasilnya apa saudara? Hasilnya adalah orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saya pakai istilah lebih tajam saudara. Saya berikan kata tambah di depan. Bahkan orang-orang muda jadi lelah dan lesu. Teruna-teruna, siapa teruna? Teruna itu prajurit, teruna itu tentara, teruna itu orang terlatih. Orang terlatih bisa tersandung jatuh. Artinya apa saudara? Artinya badai itu memang besar sekali. Tantangan itu besar sekali. Sampai orang muda yang kuat, tentara yang terlatih bisa jatuh. Tetapi lihat baik-baik kalimat ini Bapak Ibu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang terfokus kepada Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu, saya percaya kita semua pernah mengalami dalam hidup. Kita kelelahan, kita kehausan, atau mungkin kita kelaparan karena pagi nggak sempat sarapan, kemudian bekerja, kemudian beraktivitas, menjelang siang hari. Waduh, rasanya badan lemas sekali. Lalu ingat-ingat, iya, waduh kenapa kok saya lemes, kenapa kok saya nggak bersemangat. Ingat, oh tadi pagi lupa sarapan, lalu pekerjaan masih banyak, suatu saat bisa break, bisa ada waktu luang, cari makan. Waktu habis makan Bapak Ibu, kemudian tiba-tiba semangat muncul kembali. Semangat menjadi bangkit kembali, tenaganya menjadi pulih kembali. Saya mau bilang kepada kita semua, seperti itu Tuhan mau beri kepada kita. Bapak Ibu, kita semua punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan itu mau memberi kekuatan baru. Ayo sama-sama katakan bersama dengan saya. Kekuatan baru. Sama-sama 1, 2, 3. Kekuatan baru. Kekuatan baru. Ayo jangan tenggelam di dalam krisis yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu ramai sekali Bapak Ibu ya. Di media sosial, di televisi ditayangkan. Ya orang menyampaikan Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sebetulnya bukan cuma Indonesia gelap, dunia ini gelap Bapak Ibu. Jadi kalau orang bingung kenapa kok Indonesia gelap, itu sebetulnya mereka lupa bahwa yang lain juga gelap. Sama saja, sama-sama gelapnya. Tapi lagi-lagi saya bilang kepada kita, walaupun dalam kegelapan, ada kekuatan baru yang Tuhan beri kepada kita. Yang percaya katakan amin. Di gereja ini, di tempat ibadah ini, saat Anda menyembah Tuhan, kekuatan baru diberikan kepada kita semua. Saya berdoa, saya berharap pulang dari tempat ini, ada kekuatan yang baru. Yang setuju katakan amin. Lalu kemudian apa? Orang yang mendapat kekuatan baru digambarkan seperti apa? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ada kekuatan sayapnya. Kalau orang punya sayap, nggak punya kekuatan. Kalau Raja Wali punya sayap, tapi lama nggak makan, lama nggak mendapatkan nutrisi, nggak bisa. Punya sayap, nggak bisa terbang, Bapak Ibu. Dalam hidup banyak seperti itu. Ada banyak orang punya sayap. Apa itu sayap? Sayap itu kepandaian, sayap itu bisnis, sayap itu peluang, semua. Ada banyak sayap. Tetapi kalau nggak punya kekuatan, nggak bisa naik. Nggak bisa naik Bapak Ibu. Ya, saya berdoa
Kita semua diberi sayap oleh Tuhan. Besar kecil masing-masing beda, ya, masing-masing. Tapi masalahnya bukan besar kecil. Burung gereja, ya, saya dulu asalnya dari Surabaya sini Bapak Ibu ya. Saya kuliah di Surabaya. Di Surabaya ini ya kita kenal, saya dulu kenal satu burung namanya emprit Bapak Ibu. Tahu emprit ya? Emprit itu burung kecil ya. Burung kecil. Burung kecil itu kalau dia punya sayap dan sayapnya punya kekuatan, tetap terbang Bapak Ibu. Tetap terbang. Tapi walaupun dia burung Raja Wali, gede sekali, kuat sekali, sayapnya lebar, tapi tua, lemes, tak bertenaga, enggak bisa terbang. Mendingan emprit kecil Bapak Ibu. Ya. Jadi saya bilang kepada kita semua, jangan terlalu peduli berapa lebar sayap Anda, berapa kuat sayap Anda. Yang penting sayap Anda diberi kekuatan, Anda bisa terbang. Amin. Nah itu yang Tuhan mau. Lalu mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Nah baik Bapak Ibu. Nah sekarang saya ingin cerita kepada kita semua. Kita belajar dari seorang tokoh nabi besar di dalam Alkitab. Nabi besar, nabi perjanjian lama. Orang ini luar biasa hebat saudara. Bahkan menurut saya dia adalah nabi yang paling hebat di dalam melakukan perkara-perkara supranatural. Tidak ada nabi yang seperti dia. Bisa mendatangkan api dari langit Bapak Ibu. Tidak ada nabi seperti dia. Yang satu orang saja bisa menyembelih ratusan nabi-nabi palsu. Saudara. Dia adalah siapa? Nabi Elia. Elia ini nabi besar saudara. Sayapnya besar, sayapnya luar lebar saudara ya. Bisa terbang tinggi sekali. Tapi kita tahu nabi yang besar ini dengan sayap yang besar ini satu kali duduk tergeletak dan bilang sama Tuhan begini, Tuhan aku tak mati wahai Tuhan. Aku tak mati aja. Aku udah putus asa. Aku udah capek dengan hidup. Bayangkan saudara. Punya sayap besar tapi lemes. Nggak bisa terbang. Nabi ini nabi yang kehilangan kekuatannya. Bagaimana bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Ini orang hebat saudara. Artinya saya mau pesan kepada kita begini. Tolong dengar baik-baik Bapak Ibu. Orang besar pun bisa kehabisan tenaga. Orang hebat pun bisa running on empty. Jadi kita-kita yang biasa-biasa ini, jangan heran kalau lemes, capek, jangan heran. Itu wajar. Jadi jangan Anda bilang begini, Tuhan kenapa aku kok seperti ini? Kenapa kok hanya aku yang mengalami? Enggak. Semua orang mengalami. Kita ada di dalam dunia yang sedang dihantam gelombang besar. Tapi ingat sekali lagi, yang penting bukan bagaimana gelombangnya. Yang penting adalah siapa yang ada dalam kita. Bapak Ibu, yang penting bukan di mana kita berada. Yang penting adalah dengan siapa kita berada. Amin. Kalau dengan Yesus, dengan Allah yang memberi kekuatan, dimanapun kita berada. Bahkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Bapak Ibu kita lihat sebentar ya. Dalam ibadah pagi dan siang nanti, ibadah yang kedua saya ingin berbagi tentang Elia. Kenapa kok Elia? Elia ini saya suka dengan dia kenapa Bapak Ibu? Ini orang hebat. Tapi Alkitab bilang dia itu manusia biasa gitu ya. Jadi kita itu bisa mengidentikan diri kita dengan Elia karena dia manusia biasa, tapi kita juga bisa punya iman bahwa yang biasa itu bisa dipakai Allah secara luar biasa. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini, yang luar biasa itu bukan manusianya, yang luar biasa adalah Allah yang ada dalam manusia itu. Yang biasa itu ya Elia, yuk kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, Alkitab berkata begini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe itu dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali ku katakan. Bapak Ibu enggak diceritakan Elia ini siapa, bapak ibunya siapa, tiba-tiba orang Semarang bilang mak bejudul gitu, tiba-tiba muncul Elia gitu ya. Oke, ya kita nggak dikasih historisnya ya sudah gitu ya. Tapi Elia ini kemudian menjadi pribadi yang menarik perhatian.
bahkan kemudian menjadi menjadi ikon, ya, menjadi top trending topik di Israel karena dia datang kepada Raja Ahab dan kemudian menyampaikan satu pesan Tuhan. Pesan bencana, kutukan, hukuman, yaitu apa? Tidak akan ada embun atau hujan. Bertahun-tahun Bapak Ibu. 3 tahun, 3,5 tahun, tidak ada hujan dan embun yang turun di Israel. Bapak Ibu, itu bencana besar. Kenapa? Karena buat Israel, hujan itu lebih dari apapun juga. Enggak ada hujan, enggak ada kehidupan. Itu padang gurun, tanah gersang Bapak Ibu. Dan ternyata Tuhan berikan hukuman, bencana. Kenapa? Karena rajanya, Raja Ahab. Bapak Ibu, cerita ini memberi kepada kita pesan yang penting. Pemimpin yang buruk menyebabkan situasi yang buruk. Makanya kita perlu berdoa Bapak Ibu. Lepas daripada apapun, dengan semua hal yang banyak kali dipertanyakan orang, hari ini kita punya pemimpin, presiden kita, Presiden Prabowo, wakilnya Mas Gibran, dengan segala macam kontroversinya kita singkirkan itu, tapi ingat baik-baik, kita perlu berdoa untuk pemimpin kita. Karena Alkitab berkata berdoalah untuk pemimpin-pemimpinmu, supaya engkau mengalami kesejahteraan. Pemimpin yang buruk menyebabkan situasi yang buruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu banyak mendengar apa yang orang bilang di sana. Ya, mengolok-ngolok, ya merendahkan, mentertawakan. Udahlah, itu biar menjadi konsumsi mereka. Anak-anak Tuhan harus tetap percaya pemimpin ditetapkan Tuhan. Dan kalau kita berdoa untuk pemimpin, maka kesejahteraan datang untuk Indonesia. Amin. Jangan ikut-ikutan demo, jangan ikut-ikutan kasih komentar, jangan ikut-ikutan untuk ngomongin. Udahlah, biar mereka ngomongin. Kita percaya bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Pelajaran kedua adalah begini Bapak Ibu. Allah itu melakukan banyak hal melalui Elia. Makanya saya sebut sebagai orang besar. Tetapi juga banyak hal yang Allah ajarkan kepada Elia. Bapak Ibu ingat baik ini ya. Kita itu suka sekali untuk menerima mujizat. Kita suka untuk menerima perbuatan supranatural. Senang sekali dan kita mengharapkan mujizat. Mungkin ada banyak di antara Anda yang hari ini mengharapkan mujizat. Tapi izinkan saya memberitahu kepada kita semua. Setiap mujizat selalu diikuti dengan pelajaran. Tidak ada mujizat hanya diberikan begitu saja. Tidak ada mujizat hanya dimaksudkan untuk membuat kita nyaman. Dari sakit, parah, berat, udah gak ada harapan. Boom, terima mujizat, lalu jadi sehat dan selesai. Tidak mungkin seperti itu. Dari utang numpuk gede sekali dan boom, tiba-tiba hutang bisa lunas dan selesai di situ. Tidak, ingat baik-baik, kalau Anda minta mujizat, Anda harus juga siap terima pelajaran-pelajaran Tuhan. Apa yang Tuhan mau melewati mujizat itu? Mujizat tidak pernah diobral tanpa maksud dan rencana Tuhan. Begitu juga kepada Elia. Elia itu banyak alami mujizat dalam hidupnya. Tapi juga ada banyak pesan yang Tuhan mau ajarkan kepada dia untuk jadi pelajaran buat kita. Ayo kita lihat berikutnya sekarang. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai dengan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit, di sebelah timur di sungai Yordan. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, karena Elia ngomong kepada Ahab bahwa tidak ada hujan, akan ada kekeringan, dan itu menjadi bencana besar. Ahab ngamuk, saudara. Ahab punya istri permaisuri namanya Isabel, ngamuk besar mereka. Dan dicari, Elia menjadi DPO, daftar pencarian orang. Yang paling dicari, Elia menjadi musuh bersama. Kenapa? Karena dia, maka bencana datang kepada Israel. Tentu saja paling baik buat orang-orang kayak begini.
melarikan diri, melarikan diri. Ya, kalau ada ancaman lebih baik lari daripada melawan dan akhirnya hancur. Jadi Tuhan singkirkan Elia ke Kerit. Kerit itu menarik sekali Bapak Ibu. Pelajaran tentang Kerit itu menarik sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Kerit ini, di tempat yang membingungkan, di tempat yang enggak dikenal, di tempat yang tidak pernah ada orang tahu. Ternyata Tuhan buat rencana penyelamatan atas Elia. Sungai Kerit, krisis Kerit. Bapak Ibu, ini menarik sekali untuk kita pelajari di dalam kisah Elia ini Bapak Ibu. Yang pertama, next slide please. Yang pertama, Sungai Kerit sebetulnya enggak tepat disebut sungai sih. Sebetulnya itu lebih tepat disebut parit. Jadi bisa bayangin ya Bapak Ibu. Bayangin Elia ini ngomong, karena Tuhan suruh dia ngomong kepada Ahab, dia taat kepada Ahab, bukannya dia dilindungi oleh Tuhan di Israel, tapi dibawa oleh Tuhan ke Kerit. Diasingkan, disembunyikan, dibawa keluar. Pikiran kita kan begini kan saudara ya. Kalau Elia itu taat sama Tuhan, lalu akibat dia taat, dia diancam oleh Ahab, maka mestinya Elia itu diselamatkan, dipindahkan ke tempat yang bagus, ke tempat yang lebih indah, ke tempat kalau dalam perjalanan Israel itu dipindahkan ke Goshen. Sehingga ketika Mesir itu mengalami bencana, Israel itu mengalami ketenangan, bahkan mengalami kemakmuran. Pikiran kita kan suka begitu kan. Kalau saya ikut Tuhan, maka mestinya saya mendapatkan yang lebih baik daripada orang lain. Kok Elia enggak gitu saudara ya? Elia enggak gitu. Saya ingin beritahu kepada kita semua. Banyak orang Kristen itu beranggapan bahwa kalau dia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka hidupnya pasti lebih baik daripada orang lain. Saya bilang kepada kita semua, apa arti lebih baik? Apa definisi lebih baik? Elia tidak lebih baik daripada orang lain. Di Israel kekeringan, tapi ini Elia disembunyikan di tempat yang sepi sunyi. Enggak ada orang satupun. Bertahun-tahun saudara, sepi, nggak ngomong dengan siapapun, kecuali dia ngomong dengan dirinya sendiri. Itu stresnya bisa luar biasa saudara. Kita bisa ngalamin masalah, kita bisa mengalami persoalan besar, sepanjang kita masih ketemu dengan orang, kita masih bisa cerita. Elia nggak ketemu sama siapapun. Hanya ketemu sama burung gagak, nggak bisa diajak ngomong saudara. Sungai Kerit, itu parit kecil, Kerit. Itu artinya dipisahkan, sendirian. Ada situasi yang membingungkan. Tetapi di Kerit itu tetap ada pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Air di parit itu steril. Saudara kalau Elia sampai diare, susah sekali itu beli obat di mana ya. Gak ada toko jual entrostop saudara. Dia akan sangat masalah. Dan kalau diare, dehidrasi dan sebagainya. Tuhan jaga air di Kerit itu steril. Tuhan kirim daging melalui burung gagak. Saudara, saya cerita sedikit ini ya. Ini satu pemikiran untuk Anda kalau baca Alkitab itu coba untuk memvisualisasikan ya saudara ya. Saya percaya bahwa air parit Kerit itu bisa steril, saya percaya. Kenapa? Karena banyak ya, kan kita tahu ya air yang dijual itu AMDK itu kan juga diambil dari mata air ya yang dijaga bla bla sebagainya, ada prosesnya tapi sumbernya itu bahan bakunya itu bagus. Saya bisa bayangkan, tapi yang saya nggak bisa bayangkan itu yang kedua, yaitu bahwa Elia dikasih makan oleh burung gagak. Burung gagak, Bapak Ibu, itu burung yang makannya itu bangkai. Burung itu makannya bukan steak, wagyu, bukan saudara. Burung itu makannya bangkai. Dia dapat daging dari mana? Ya dari padang gurun dong. Dia bisa terbang, dia bisa, mungkin ada binatang mati di sana. Mungkin ada binatang yang sudah sekarat di sana. Ditotolin itu dagingnya, saudara-saudara. Saya percaya burung gagak ini enggak punya dapur. Dia enggak punya tempat peralatan masak. Saya mikir gini,
Itu Elia makan daging itu gimana ya caranya ya? Apa Elia menyalakan api di situ kemudian membakarnya? Mungkin iya, tapi pertanyaannya itu daging apa ya? Pasti burung gagak itu enggak cari dari tempat pemotongan ternak. Enggak saudara. Saat nemunya daging di padang gurun itu dibawa kepada Elia. Tapi ya sudahlah, pikiran saya terbatas, pikiran Tuhan tidak terbatas saudara. Yang penting Elia hidup di situ. Ya, yang penting Elia dipelihara oleh Tuhan. Jadi di sungai Kerit itu Elia mengalami pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Dunia bisa mengalami resesi, Tuhan tetap bisa menyediakan resepsi buat kita. Makanan buat kita yang Dia sediakan buat kita. Mungkin tidak mewah, tapi bisa. Ya, saya maafkan. Saya tidak terlalu, maksud saya begini. Saya percaya tapi saya tidak mau membawa orang menjadi berpikir seperti itu. Yaitu begini, Bapak Ibu jangan khawatir ketika orang-orang sedang susah. Tuhan tuh memberikan makanan yang berlimpah-limpah. Engkau akan memiliki hidup yang berlimpah. Saya kok pikir bisa ya, tapi saya merasa bahwa saya lebih percaya Tuhan bisa pelihara kita. Walaupun sederhana, tapi kita masih tetap hidup sampai hari ini. Bukan soal banyaknya, bukan soal mewahnya, tapi soal Dia pelihara kita di tengah-tengah padang gurun dan di situ cukup buat kita. Bapak Ibu tidak disebut berapa lama, tapi Elia menikmati saat-saat diberkati oleh Tuhan. Sungai itu menjadi sumber buat dia untuk bisa minum dan bisa segar kembali. Oke? Siapa yang menentukan sungai Kerit itu? Tuhan. Siapa yang mengirim burung gagak itu? Tuhan. Siapa yang memelihara Elia di situ? Tuhan. Oke, kita semua percaya itu. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ayat yang ke-7. Belum selesai. Sekarang ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Pertanyaannya begini. Loh yang tunjukin sungai itu siapa? Tuhan. Yang menciptakan sungai itu siapa? Tuhan. Sungai itu dibuat untuk siapa? Untuk Elia salah satunya. Kok jadi kering? Tuhan yang suruh, Tuhan yang tunjukkan, Tuhan yang siapkan. Kok jadi kering? Saudara, ini menjadi satu pelajaran penting buat kita. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kita seringkali minta sesuatu yang kadang-kadang kurang rasional Bapak Ibu. Oh Tuhan berkati, limpah. Situasinya kering. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau harga bensin naik, orang-orang berdosa, orang fasik beli bensin harganya mahal, orang Kristen beli bensin, mahal Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang begini, dalam nama Yesus, saya beli bensin harganya tetap seperti kemarin. Tidak bisa. Saya yakin nggak ada orang berbuat seperti itu. Tapi banyak orang masih berpikir bahwa menjadi orang percaya, hidup itu pasti jadi nyaman, pasti jadi limpah, pasti akan tidak kekurangan apapun. Ini enggak itu saudara. Elia kemudian sungainya itu jadi kering. Kan tentu pertanyaannya, lah kenapa Tuhan? Ingat tadi ya, setiap mujizat itu ada pelajarannya. Kerit itu mujizat. Pelajarannya apa? Jadi kering. Artinya apa? Bisa jadi kering. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya belakangan ini suka menyampaikan hal ini kepada jemaat di Semarang Bapak Ibu. Ingat ini, jangan membangun iman atas mujizat. Jangan membangun iman atas mujizat. Karena mujizat itu bukan dasar iman. Firman itu dasar iman. Kenapa kita tidak boleh membangun iman atas mujizat? Pertama, memang bukan dasar. Dan mujizat itu bisa berakhir, bisa habis. Orang yang dijamah Tuhan, kanker disembuhkan.
Yang tadinya mau mati, sudah final, tiba-tiba dapat jamahan, sembuh sama sekali. Diperiksa dokter, sembuh sama sekali. Saya yakin suatu kali akan mati juga. Mujizat itu tidak bisa kita pegang menjadi satu jaminan selama-lamanya. Mujizat pasti akan berakhir. Elia terima mujizat, kering, sungainya kering, saudara. Pertanyaannya kan begini, kapan sungai itu kering? Menarik sekali saudara, kapan sungai kering? Ada dua hal yang seringkali bertolak belakang dengan pikiran kita. Yang pertama, sungai itu kering, kerit itu mengering. Yang pertama, justru ketika Elia taat. Ketika Elia taat disembunyikan ke sungai itu kering. Elia taat menyampaikan pesan, Elia taat menerima pesan, sampaikan kepada Ahab, ditolong oleh Tuhan, kering. Sudah taat, lah kok kering. Elia berpikir, waktu sungai itu kering, Elia pikir, Tuhan kan aku sudah taat. Aku sudah nurut engkau suruh. Dan terima kasih engkau berkati aku dengan sungai ini. Tapi kok jadi kering Tuhan? Bapak Ibu, saya percaya ketaatan itu membawa berkat, saya percaya. Tapi kadang-kadang ketaatan itu juga membawa salib. Karena tidak semua orang yang taat itu kemudian pasti diberkati. Di Semarang, kami sedang beberapa kali dalam minggu-minggu terakhir ini Bapak Ibu. Ada orang datang dan berkata, Pak, ajari saya tentang Yesus. Pak, bimbing saya untuk saya mengerti tentang Alkitab. Kenapa saya dari keyakinan yang lain, tapi saya ingin belajar tentang Alkitab Pak. Lalu dia cerita, karena saya memilih percaya Yesus, karena saya taat kepada panggilan Yesus, saya mengalami banyak aniaya, saya mengalami banyak masalah, saya diusir dari rumah, saya disingkirkan dari keluarga, saya tidak dapat lagi waris. Bapak Ibu, orang-orang ini taat akan panggilan Tuhan. Enggak dapat berkat, dapat salib saudara. Jadi mari kita mengerti bahwa perjalanan itu jangan lihat hasilnya saja, lihat prosesnya. Karena ketaatan itu proses. Soal hasilnya diberkati, soal hasilnya salib, itu cerita yang lain. Tapi ketaatan pasti menyenangkan Tuhan. Dan ketika Elia taat, justru ketika Elia taat, sungai itu mengering. Yang berikutnya, kapan sungai itu mengering? Ketika Elia menikmati berkat Tuhan. Sedang enak-enaknya, sedang menikmati satu pemeliharaan. Mungkin awalnya juga bingung, mungkin awalnya juga enggak suka. Karena apa tuh ini tiap hari seperti itu. Lama-lama menjadi biasa, sudah mulai menikmati, kering, berhenti saudara. Ada dua berkat, berkat perlindungan dan berkat pemeliharaan. Berhenti. Pertanyaannya tadi adalah kapan? Kapan sungai itu mengering? Sekarang yang kedua, kenapa sungai itu mengering? Kenapa parit itu mengering? Bapak Ibu, alasan pertama adalah supaya Elia jangan bergantung pada parit itu. Makanya saya bilang kepada kita Bapak Ibu, bahwa mujizat Tuhan tidak bisa menjadi dasar dalam iman. Mujizat Tuhan hanya daya tarik seperti mercuk, seperti itu loh, kembang api dipasang di malam hari, kemudian di atas ya, gitu menarik sekali, lalu semua mata melihat ke atas, selesai. Itu mujizat seperti itu Bapak Ibu. Dan Elia mengalami mujizat di sungai Kerit, sungainya mengering, tujuannya pertama, supaya Elia jangan bergantung pada parit itu. Bapak Ibu, Elia mulai terbiasa dan bergantung pada burung gagak dan air di parit itu. Ingat baik-baik, segala sesuatu yang menyamai Allah, yang menjadi tempat gantungan kita, itu berhala. Segala sesuatu yang menyamai Allah, yang kita harapkan seperti kita mengharapkan pada Allah, itu namanya berhala. Dan Tuhan tidak ingin ada berhala dalam hidup kita. Berhala bukan patung,
Berhala bisa toko kita, berhala bisa warung kita, berhala bisa gerobak kita, ya, yang darinya kita dapat nafkah, kita dapat uang. Dan itu bisa menjadi rivalnya Tuhan dan Tuhan tidak suka. Ingat bahwa semua hidup dan semua yang ada di dalamnya adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, kenapa sungai itu mengering? Karena Tuhan mau pindahkan Elia ke tempat yang lebih baik. Dia tidak mau Elia tinggal di situ terus. Ada rencana Tuhan yang lebih besar buat Elia. Sungai Kerit, mujizat Kerit itu hanya mujizat awal. Di belakangnya akan ada banyak mujizat lainnya. Nanti ibadah kedua kita lihat, masih ada perkara besar yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat saya mau sampaikan satu kalimat ini yang kita perlu renungkan baik-baik. Ketika Tuhan mengambil sesuatu dari genggamanmu, Dia tidak bermaksud menghukummu. Dia hanya ingin membuka tanganmu supaya Anda menerima yang lebih baik lagi. Waktu Dia buka genggaman kita, ambil yang ada di tangan kita. Bukan Dia jahat, tetapi Dia mau beri yang lebih besar. Kalau tangan kita penuh, Dia tidak bisa beri kita lagi. Kalau tangan kita menggenggam, Dia nggak bisa beri lagi. Tapi kita maunya genggam terus. Kenapa? Sudah diberi. Ini milik saya, ini hak saya. Tidak bisa orang lain ambil. Ini adalah ini menjadi milik saya. Tuhan bilang, enggak nak. Aku mau ambil itu. Kita bilang, jangan Tuhan, jangan. Ini kau sudah berikan. Aku sudah bersyukur sekali. Enggak nak. Karena aku punya yang lebih besar. Kita enggak mau, ya enggak terjadi yang lebih besar. Tapi waktu dibuka, menyakitkan. Kerit, jadi kering. Buka, tapi kemudian ada perkara baik, ada perkara lebih besar yang Tuhan siapkan buat kita. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan tulisan ini. Saya berharap tulisan ini bisa memberkati kita semua. God never leads us. Allah tidak pernah memimpin kita. Allah tidak pernah menuntun kita ke tempat di mana Dia tidak memelihara kita. Tidak mungkin. Anugerahnya selalu cukup bagi kita. Di dalam setiap keadaan dan di dalam setiap waktu. Jadi kalau Dia pimpin kita, Dia pasti pelihara kita. Tidak peduli apakah kita sedang baik ataukah kita sedang buruk, tapi kalau Dia bawa kita berjalan maju, Dia pasti pelihara kita. Abraham, dia sudah sangat, Abraham waktu itu, dia sudah sangat senang di Ur Kasdim. Dan Tuhan bawa dia keluar. Lebih baik. Israel mengalami walaupun berbudak di Mesir. Tapi akhirnya mereka cukup menikmati. Tuhan bawa keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan selalu ingin kita masuk di dalam pengalaman baru. Dan karena itu ikut saja Dia. Berjalan terus bersama dengan Dia. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Saya tutup dengan sebuah tulisan, dengan sebuah ayat Filipi 4 ayat 12 dan 13. Dan kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita baca sama-sama yuk dengan suara kuat. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baca sama-sama yuk dengan kuat. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi kadang-kadang kita melewati hidup naik, turun, naik, belok kiri, tajam, lewat hutan, lewat situasi gelap. Jalan terus, kadang-kadang energi kita udah mau habis. Jalan terus, Dia memberi kekuatan kepada kita. Yang setuju katakan amin.